Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.3 Model Manajemen Perubahan Inquiry Apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khusus pada modul berikut adalah CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua adalah menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Adapun visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu sepanjang hayat. Kalimat prakarsa perubahannya yaitu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada diri murid dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun aset yang dimanfaatkan yang pertama yaitu modal aset manusia, di mana ada tenaga pendidik, guru, rekan sejawat, kepala sekolah, dan murid. Yang kedua adalah modal aset fisik, di mana terdapat ruangan kelas, media pembelajaran interaktif, contohnya alat peraga, proyektor, laptop, perangkat kelas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah modal lingkungan atau alam, yaitu ada tanaman dan makhluk hidup di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keempat adalah modal finansial, itu terdiri atas uang kas kelas atau kelompok. Waktu pelaksanaan, visi mewujudkan akhlak mulia pada murid yaitu pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah dan pada saat pendidikan karakter saat sholat zuhur berjamaah di sekolah. Yang kedua, visi mewujudkan kemampuan kreatif dan bernalar kritis pada saat proses pembelajaran berlangsung yaitu pada saat jam efektif sekolah. Yang ketiga, visi mewujudkan karakter gotong royong pada murid yaitu pada saat jadwal piket kebersihan kelas atau kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan kegiatan P5 di sekolah pada setiap hari Jumat. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan melaksanakan 5 tahapan yaitu B. Buat pertanyaan awal, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi atau biasa disebut dengan bagja. Adapun tahapan bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk dapat menumbuhkan karakter akhlak mulia pada diri murid. Kedua, langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk dapat menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuhkan kreativitas dan kemampuan bernalar kritis pada murid. 3. Bagaimana langkah konkret yang dapat saya lakukan dalam menumbuhkan semangat gotong royong dalam diri murid. Adapun tindakan atau penyelidikannya yang pertama, mencari informasi untuk bagaimana menumbuhkan karakter akhlak mulia pada diri murid dengan studi literatur atau dengan bertukar pikiran dengan kepala sekolah atau rekan sejawat. Kedua adalah mencari metode pembelajaran yang interaktif dan bervariasi, misalnya dengan memilih metode pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan kompetensi dan keaktifan siswa. Yang ketiga adalah mencari metode pembiasaan dalam mewujudkan semangat gotong royong melalui survei langsung ke murid atau rekan sejawat. Tahapan yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Bagaimana upaya guru untuk dapat menumbuhkan karakter akhlak mulia pada diri murid? Kedua, aktivitas apa yang dilakukan oleh guru untuk dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan bernalar kritis pada murid? 3. Aktivitas apa saja yang dapat saya lakukan dalam menumbuhkan semangat gotong royong dalam diri murid? Adapun tindakan atau penyelidikan yang pertama yaitu mencari contoh nyata penerapan pendidikan karakter yang dapat menumbuhkan karakter akhlak mulia pada diri murid dan berusaha menerapkannya dari hal yang terkecil, yaitu memberikan contoh teladan yang baik dari seorang guru kepada muridnya. Kedua yaitu mencari tahu dengan melakukan wawancara atau survei tentang gaya belajar murid dan melakukan wawancara atau survei kepada rekan sejawat tentang pengalaman dalam
dalam penerapan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, berkunjung ke kelas-kelas untuk bertanya langsung ke murid tentang hal yang disukai dan tidak disukai dalam proses pembelajaran. Ketiga, aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pembiasaan untuk menumbuhkan semangat gotong royong dari hal yang paling terkecil di kelas, yaitu melalui piket kelas. Berikutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu sepanjang hayat? Tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh hasil, anak-anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kedua, membuat media pembelajaran yang baru dan menerapkannya dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan bernalar kritis pada murid. Ketiga, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan saya dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Keempat, siswa membuat gambaran sekolah yang diimpikan. Hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan dalam mewujudkannya yang nantinya akan mereka presentasikan. Di antaranya, mereka juga diminta untuk tindak lanjutnya, yaitu dengan bergotong royong untuk selalu menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah pertama yang bisa dilakukan dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu sepanjang hayat? Kemudian, tindakan atau penyelidikannya adalah membiasakan murid untuk bersikap sopan santun kepada teman sejawat atau kepada guru, dan guru memberi teladan yang baik bagi murid sebagai contoh penerapan pendidikan karakter di sekolah. Kedua adalah menerapkan salat zuhur secara berjamaah di sekolah bagi siswa muslim setiap hari efektif sekolah. Ketiga, memberikan ice breaking untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Keempat adalah memberikan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan bernalar kritis pada murid, misalnya menggunakan alat peraga IPA atau aset sarana prasarana yang ada di sekolah, misalnya tanaman, komputer, atau proyektor, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan piket kebersihan kelas setiap hari, gerakan gotong royong pada hari Jumat untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan gotong royong pada kegiatan P5 di sekolah. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau proses pembelajaran di sekolah dan penumbuhan karakter murid yang berakhlak mulia dan selalu semangat dalam gotong royong? Kedua, siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkannya? Tiga, kapan proses pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan? Adapun tindakannya, yang pertama adalah mengajak rekan sejawat dan kepala sekolah untuk melakukan observasi dan refleksi. Kedua, melibatkan guru dan murid dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, refleksi, pendidikan karakter, dan gotong royong. Kemudian ketiga, pada saat setiap proses pembelajaran berlangsung, yaitu pada hari-hari efektif. Untuk kegiatan sholat berjamaah dapat dilakukan pada saat sholat zuhur di sekolah. 4. Kegiatan gotong royong dan P5 dapat dilakukan pada setiap Jumat. Kegiatan piket kelas dapat dilakukan setiap hari efektif sekolah dengan membagi tugas kebersihan kelas dan gotong royong di sekolah.